Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Suster Jolita atau Suster Oktaviani. Dan teman-teman, kali ini saya mau berbicara dengan Mbak Tari. Kalau teman-teman ingat, Mbak Tari ini sahabat kecil dari Mbak Sulis. Mbak Sulis itu siapa? Mbak Sulis itu adalah kakak saya yang sudah meninggal. Jadi dulu saya punya kakak perempuan namanya Elizabeth Sulistiani yang ketika kecil sangat bersahabat baik, bersahabat dekat dengan Mbak Sulis, dengan Mbak Tari. Jadi mereka sama-sama kecil. Di beberapa video saya sebelumnya, di bagian pertama, kedua, dan ketiga, juga keempat, saya sering sebut nama Mbak Tari. Jadi mereka berdua itu sangat akrab. Lalu di sini saya mau berbincang dengan Mbak Tari. Apa yang Mbak Tari ingat tentang Mbak Sulis dan bagaimana keluarga kami bisa mengenal Kristus, bisa menjadi Katolik. Tentunya pertama-tama ya, tapi setelah itu ada begitu banyak campur tangan orang-orang baik yang Tuhan kirim untuk membantu kami mengenal Tuhan, dan akhirnya kami dipanggil untuk menjadi Katolik. Jadi bisa saya katakan bahwa persahabatan antara Mbak Tari dan Mbak Sulislah yang menghantar saya, simbok saya, dan adik saya itu masuk menjadi Katolik. Kita akan lihat percakapan saya dengan Mbak Tari. Halo, selamat malam Mbak Tari. Selamat malam. Oke, teman-teman semuanya hadir bersama kita Mbak Tari. Mbak Tari itu kalau teman-teman sudah lihat video yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu menjadi bagian dari sejarah hidup panggilan keluarga kami untuk jadi masuk Katolik. Mbak Tari, boleh dong perkenalkan diri, sekarang tinggal di mana, kesibukannya apa, untuk teman-teman semuanya. Nama ya? Iya dong. Namanya udah disebut tadi. Bentar. Nama, tinggal di mana, kesibukannya apa? Namanya Tari, nama lengkapnya Yuliani Lestari, tinggal di Sidodadi, Bengkulu Tengah. Oke, Bengkulu Tengah. Mbak Tari, teman-teman tuh kan sudah sering mendengar Mbak Tari ya, Mbak Tari gitu. Terus terutama kisah tentang Mbak Sulis, gimana perjalanan panggilan kami, keluarga kami tuh yang masuk jadi Katolik. Apa sih yang Mbak Tari ingat tentang almarhum Mbak Sulis ketika sering bersama Mbak Tari waktu kecil? Atau ceritakan apa aja yang paling berkesan, gimana waktu kecilnya, gimana kok sampai bisa kami atau Mbak Sulis itu ikut sering ke gereja, bukan gereja sebenarnya waktu itu ya, tapi kan rumahnya Mbah siapa itu dulu itu, Mbah siapa yang tempat kalau kita misa? Mbak Sarno. Mbah Sarno ya pertama. Apa sih yang Mbak Tari ingat atau gimana alurnya? Kan saya kan masih kecil tuh nggak inget. Nah Mbak Tari yang lebih tahu. Sebenarnya ya aku ya agak-agak lupa sih karena sudah terlalu lama kan. Cuma yang aku ingat waktu itu kami seringnya kami berdua bersama-sama. Kalau Mbak Sulis itu sebenarnya jahil anaknya, nakal. Iya. Bersama-sama itu kemana aja biasanya? Ke sekolah, main, sesekali main apa, boneka-bonekaan. Karena aku ingat benar waktu itu
kan. Mm-mm. Terus ke Bengkulu itu, ke Bengkulu obat atau apa lupa, pokoknya ke Bengkulu pokoknya. Nah itu ke Bengkulu tuh kalau nggak salah yang bawa Romo waktu itu, karena saya kan ke Bengkulu. Nah mereka kan pergi ke Bengkulu, aku pulang, saking aku sama Mbak Sulis itu deket, jadi dibelikanlah boneka sama Bapak Suster itu, 2 bonekanya, boneka zaman dulu. Aduh senang banget waktu itu. Nah itulah untuk mainan kami berdua kan, main masak-masakan, main apa aja lah setiap hari kalau ada ya waktu senggang lah, masih kecil kan waktu itu ya main, mungkin main bareng kayak gitu. Mainnya itu seringnya ke rumahnya Mbak Tari atau ke rumahnya kami? Ya sesekali ke rumahku, sesekali ke tempat Mbak Sulis. Tadi kan sempat bilang Mbak Sulis itu jahil, emang pernah diapain aja? Apa? Jahilnya kan aku kan anaknya penakut. Oh terus kalau dikerjain kan aku sukanya nangis. Kayaknya happy banget kalau nengok aku nangis tuh, kayak ada kepuasan kayak gitu loh. Karena aku tuh anaknya penakut, kadang pergi sekolah kayak gitu aku sering ditinggal. Ya nerabas lah lewat jalan pintas kayak gitu, nggak lewat depan rumah karena pengen ngerjain aku kayak gitu. Terus nangis. Terus nangis, nah kayak gitu tuh dia seneng kalau aku nangis itu. Cuma nggak tahu kenapa, karena temen satu-satunya yang deket waktu itu, yang cewek deket, ya aku yang nggak kan, tetap aja main sama dia. Ya namanya kecil kan, anak kecil ya itu tadi kan, sekarang berkelahi, bikin nangis, 1 jam kemudian nggak nyampe 1 jam sudah akur kembali kayak gitu. Yang aku ingat ya saya lagi kalau pas mandi bareng. Mandinya di ini, di nek wong Jawa ki nyeruke belik ya. Belik itu ini teman-teman, kalau kita di kampung itu kan ada sawah ya Mbak ya. Ada sawah, terus ya namanya kita orang kampung ya, mana ada waktu itu mandi di sumur atau kamar mandi kayak sekarang, nggak ada ya. Jadi di sawah itu dibuat apa ya, kayak dicangkul lebih dalam lagi daripada sawah ya. Lubangan lah, lubangan. Terus mandi terus. Kalau mandi itu kan janjian, ayo mandi kayak gitu kan, bareng-bareng kayak gitu. Tapi waktu itu kan airnya agak itu kan, agak dalam kayak gitu waktu pas kemarin. Ingat bener waktu itu tuh, aku pas ambil air itu carilah dia sesuatu apa, sepet apa namanya, sepet itu yang dari serabut kelapa. Kelapa itulah dicucukkan ke kulit aku. Aku juga masih inget sekarang diceritain itu, aku ngebayangin, astaga. Gak tahu yang ini habis itu ya namanya anak kecil kan ya masih belum malu kan, telanjang kayak gitu kan. Terus aku dikencing dari belakang, iseng pokoknya orangnya. Terus habis itu yang aku ingat lagi, kalau pas lebaran itu kan, kalau kami dulu ya waktu itu ya almarhum Mbak Sulis itu kan udah masuk ke gereja kan. Cuma tetap waktu di sana memang ya rame itu kan pas lebaran kan. Ya namanya kecil, kami dulu beli baju kan pada saat mau lebaran. Nah besoknya lebaran itu malamnya tuh sudah janjian, besok itu kesana-sana kayak gitu, janjian berdua kan. Pagi-pagi meruput itu pokoknya pagi lah, jam 7 tuh orang masih sholat id, kami
sudah keliling, padahal nggak ketemu sama orang. Pokoknya seneng nih pakai baju baru tuh kan. Berarti ini sejak kecil sudah toleransinya tinggi lah ya, walaupun nggak lebaran cuma jalan. Ah, betul. Nggak tahu apa waktu itu senengnya ya. Padahal nggak dapat duit loh, jarang orang ngasih duit juga. Cuma seneng rame-rame kayak gitu. Ya kami selalu berdua kayak gitu. Terus kalau masalah ke gereja tuh ya nggak tahu gimana ceritanya dia ngikut itu aku lupa. Cuma setelahnya dia udah masuk ke gereja, setiap mau ke gereja pasti aku panggil. Oke. Seling, kan? Kalau enggak dia yang panggil, kami jalan bareng-bareng kan. Sampai waktu itu udah belum sempet ya ke gereja yang sekarang ini belum sempet. Belum ada. Waktu itu masih di tempat, kalau nggak salah itu gerejanya pertama yang di depan rumahnya Pak Dewati Mento. Iya, tempat almarhum Mbah Sarno. Oh, itu dulu rumahnya di sana ya? Ya. Jadi waktu Mbak Sulis ikut ke gereja itu berarti Mbok belum ke gereja juga ya? Belum. Jadi Mbak Sulis itu mungkin karena kemana-mana bareng, main bareng, sekolah bareng, akhirnya ke gereja pun juga mungkin dia ikut gitulah ya, paling ya ikut gitu ya. Makanya anak kecil terus memang waktu itu kan temen cewek kan cuma ya yang deket cuma aku. Ya memang kita kampungnya kan cuma bertiga itu tuh. Jadi teman-teman tahu nggak sih? Jadi rumah kami itu namanya transmigrasi. Jadi tuh jauh-jauh, jangan dibayangin kayak sekarang. Jadi tuh makanya kami tuh satu desa itu misalnya jaraknya itu sekitar, kalau dari naik motor itu 3 jam 4 jam tuh tahu ya. Jadi misalkan rumahnya siapa di sana tahu. Nah rumahnya kami bertiga itu, rumahnya Mbak Tari itu di atas. Kan karena kan perbukitan, rumah Mbak Tari itu di atas, rumahnya Lek Harto itu rada di bawah sedikit, rumah saya di bawah banget, dan itu jalan buntu. Jadi ya temannya cuma itu aja gitu. Kalau mau keluar ya rada jauh lagi ya, sekitar mungkin ada 500-an meter ke tempat Mbak Lucy ya, gitu ya. Mbak Lucy baru ke sana. Terus kenalan lagi sama dia setiap ada bulan purnama gelar tikar. Nah, setiap gelar tikar, tapi di rumah suster seringnya itu. Sambil dengerin BBC London ya, BBC London. Di halaman kayak gitu. Terus apa ya kegiatannya, lupa. Kayaknya enggak sambil mandangi bulan atau sambil dengerin radio BBC London. Bapak kan biasanya sering nyetel BBC London. Ingat nggak? Iya. Lah ya itu kan bapak suster. Lah kami yang anak-anak itu kan ngapain, ngitungin bintang kalau nggak salah. Terus kalau udah gede lagi ini main apa itu loh, bancaan, main kubak sodor. Gitu. Oh ya Mbak Tari, gini, terus waktu itu inget nggak Mbak Tari itu sempat terucap misalkan dari Mbak Sulis tuh pengen dibaptis atau pengen ikut Katolik gitu, nggak inget nggak waktu mereka kecil-kecil berdua dengan Mbak Tari itu? Pernah dia ngomong aku pengen itu aja lah ke gereja aja, tapi belum boleh sama bapak dibaptis, jadi biarlah aku itu aja ikut, pokoknya aku mau ke gereja kayak gitu aja. Iya, dan memang waktu itu dibaptisnya setelah udah ninggal ya sama Pak Desarno ya, atau Pak Diyatimin ya, Pak Diyatino. Banyak. Oh iya, ya. Gitu. Akhirnya baptis rindu ya, karena waktu itu pengen baptis terus belum boleh. Nah terus juga waktu itu kan mau sekolah di ini ya, mau sekolah di apa itu, di SMP ke tahun, itu janjian juga mau sekolah sama sana? Janjian. Terus pertama kali sekolah itu apa dulu tuh, penataran P4 ya. Penataran P4 itu 2 hari apa 3 hari ya. Penataran P4 tuh lupa aku, seminggu
Itu sudah sempat ngekos belum sih pas kecelakaan itu? Mbak Sulis belum. Tapi kan niatnya mau ngekos gitu ya? Ya. Nah, jadi ceritanya 2 hari apa 3 hari kayak gitulah, lupa aku. Kami masih sama-sama diantar lah sampai jembatan itu loh, entah berapa kilo itu. Yang antar itu ini yang antar. Siapa yang ngantar? Boe. Jalan kaki ngantarnya kan waktu itu jam segitu. Iya, jalan. Kan berdua masih jam berapa ya? Setengah 6 lah mungkin, apa jam 5 lah dari rumah. Terus akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, kan aku kos duluan. Kos duluan, terus pendaftaran P4 itu sudah selesai. Nah, sudah selesai itu ya waktu itu almarhum Mbak Sulis itu pas hari terakhir sebelum naas itu aku deketin itu nggak mau dia. Memang kelihatan nggak tahu kayak marah atau apa, nggak tahu. Terus ya tiba-tiba dengar kabar itu. Itu sebenarnya kalau inget itu waktu itu kan aku masih kecil, tapi inget loh. Jadi waktu itu dia tuh ngomong sama bapak sama Boe, mau ikut sekalian ngekos loh Mbak Tari gitu kan. Terus sama bapak dijawab, nggak usah, masih ada 1 malam gitu kan. Pulang dulu, besok baru berangkat ngekos supaya malam itu bisa tidur sama bapak Boe gitu. Nah setelah disuruh paksa suruh pulang itu kecelakaan itu, makanya dari situlah bapak tuh ngerasa bersalah banget atas meninggalnya Mbak Sulis. Bapak tuh bilang kalau seandainya nggak tak suruh pulang waktu itu, aku ikut maunya dia ngekos bareng Lestari saat itu, iso wae ra kecelakaan gitu. Terus ya sudah, wangara sudah terjadi gitu. Nah terus balik ke inget nggak Mbak Tari pas kapan Mbok ikut melok ikut ke gereja? Nggak ingat sama sekali. Nggak inget ya, karena habis itu tuh sekolah nggak jadi karena Mbak Sulis kecelakaan, terus pindah ke SMP Bakti itu ya. Kenapa kok pindah itu, kenapa? Nggak tahu, enggak ngapa ya dulu tuh ya. Nggak kerasan, aku nggak kerasan karena dia nggak ada, pertama ya nggak ada Mbak Sulis itu. Karena memang kayak walaupun kayak itu tadi jahil, tapi kayaknya aku tuh kayak tergantung sama dia kayak gitu. Kan memang aku penakut kan orangnya kan. Sedangkan Mbak Sulis itu berani. Memberani apa? Ya walaupun kayak gitu, kalau setiap dimarahin Pak ya kan cuma diem nangis aja, nggak ngelawan nggak apa, padahal anaknya usir. Dia kalau dimarah bapak, dipukul bapak segala macam gitu, cerita nggak sih sama Mbak Tari? Enggak pernah cerita, cuma kan aku nengok sendiri, kadang kan kami belajar bareng, kalau yang ngajarin kan kadang-kadang kan bapak ikut ngajarin kan. Padahal aku lebih bodoh ya sama almarhum Mbak Sulis itu kan, dia lumayan pinter kan. Kalau sekali dia nggak bisa kan sendal melayang. Oh langsung dipukul gitu diajari bapak? Tengok sendiri. Tak kira kalau waktu itu seingat-ingat aku kalau hanya melakukan kesalahan aja, ternyata hanya diajari gak mudeng pun juga dipukul di segala macam gitu ya? Iya. Dan dia kan modelnya orangnya nggak menghindar, dia nerima ya. Kalau aku kan kalau nggak ngerasa salah dipukul lari. Ingat nggak yang aku dikejar-kejar di sawah? Karena aku suruh, lupa itu kenapa aku, pokoknya aku ngerasa nggak salah, terus mau dipukul bapak atau gimana gitu, aku lari-lari lewat sawah. Pokoknya aku nggak mau. Mbak Sulis kan diapain aja diem gitu. Terus, iya, terus kayak mungkin nangisnya dalam hati kali ya, nggak nangis gitu kayaknya, cuman diem gitu. Terus yang juga nggak pernah
ngeluh dia tuh. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin kan kalau orang tuanya gini-gini pasti ngaku sama temennya, aku diginikan, mamaku kayak gini, kayak gitu pasti kan. Nah temennya itu pasti curhat kan, kalau dia kan enggak. Kayak memang apa dah, nerima. Enggak ada ngeluh atau apa kayak gitu. Ya mungkin penghuni surga mungkin kan. Dan ya aku sih meyakini karena apa ya, Mbak Sulis kenal Mbak Tari, keluarganya Mbak Tari dari kecil selalu sama-sama. Jadi menjadi perantara keluarga kami untuk jadi mengenal Kristus gitu loh. Coba kalau enggak si kecil si almarhum dengan Mbak Tari sama-sama itu kan mungkin nggak tahu rencana Tuhan itu gimana gitu. Tapi bahwa kenyataannya Tuhan berbicara lewat hal ini gitu loh, rencananya tuh modelnya begitu gitu ya. Walaupun Bapak pun juga berubah banyak setelah Mbak ninggal kan, jadi kayak ada kurban, bahwa kurban harus Mbak Sulis tapi Bapak minimal tidak lagi KDRT, digigit melayang enggak, habis itu enggak judi mabuk-mabuk lagi enggak. Dulu kan kalau sudah setiap malam kan kalau udah bawa jaket sampai besok enggak pulang ya gitu. Tapi setelah Mbak Sulis ninggal, dua itu kan udah enggak gitu. Yang menikmati enaknya sayang Bapak Evi. Iya, Evi. Makanya dia sayang banget sama Bapak. Aku tuh dia apa-apa tuh kalau WA itu sampai Mbok itu bilang gini, iya dia tuh kan nggak punya Mbok cuma punyanya Bapak. Jadi kalau WA itu Pak kalau telepon Pak tapi dalam hati dia nggak tahu dulu kayak apa. Dan secara ekonomi pun sedikit-sedikit Evi itu kan dalam tanda kutip cukup, nggak seperti kami kan gitu kan. Jadi kan yang utama itu yang menikmati benar-benar kasih sayang dari seorang bapak tuh ya Dek Evi. Iya, jadi ya tumbuhnya beda. Terus akhirnya setelah Mbak Sulis meninggal juga, akhirnya kan aku kan kayak kehilangan sosok seorang kakak. Dan akhirnya kita kan deket ya, inget nggak surat-suratan? Apa ya bahasanya awal tuh apa ya, kalau kirim surat apa ya, lupa. Terus yang Mbak Tara ingat tentang aku dulu kecil ya, zaman surat-suratan tuh apa? Nah Mbak Sulis kan sabar, nerimo, pemberani, terus ya jahil. Nah yang Mbak Tari kenal ketika aku dulu ketika kita bersama ataupun surat-suratan. Ada apa dah? Sentil. Ingat nggak sih yang ini suka sama gembreng? Kecil-kecil sudah apa cerita apa teman kecil itu TK apa ya, cowokku tuh ada 3 katanya disebutin, lupa tapi siapa aja. Masa sih itu aku pas TK cerita kayak gitu? Astaga. Terus SMA tuh aku juga inget di Palembang ada pacar di apa di D1 ya waktu itu pacarnya ya, D1 ada pacar. Jadi kok playgirl banget kamu kayak gitu kan. Habis itu makanya waktu itu katanya mau jadi suster itu aku belum percaya kalau kamu pakai apa jubah putih. Kan waktu pertama kali pulang itu mampir ke rumah kan, waktu aku di Bengkulu kan mampir ke rumah sudah pakai jubah putih, pakai slayer. Yang terus pelukan pertama kan aku bilang, ya ampun kamu jadi suster tenan belum aku mau panggil suster. Masih ingat kan? Kan aku mampir terus karena rumahnya jauh, kalau pulang kan mampir terus tempat Mbak Tari kan, karena kan rumah kita itu jauhnya se-Indonesia Raya. Pertama kali ke rumah kan udah pakai baju suster, yang aku bilang ya ampun Esti kamu jadi suster tenan kayak gitu, pacarmu aja banyak kayak gitu.
Kemarin tuh aku baru cerita, tau nggak sih, yang waktu ternyata aku kelas 3 SD itu aku tuh kan sudah suka sama orang terus nulis surat itu loh, terus aku ditolak itu loh. Tau nggak sih? Aduh, ngenes banget. Tapi ya udahlah, menjadi bagian pengalaman. Terus pasti kehilangan banget, aku kehilangan Mbak Sulis, tapi Tuhan memberikan Mbak Tari lagi sebagai menggantikan seseorang tidak mungkin, tetapi bahwa Tuhan mengisi kekosongan kehilangan orang itu dengan hadirnya orang baru dengan versinya terbaik sendirinya masing-masing gitu ya, bahwa ruang hati kita itu kan tidak mungkin tergantikan, tetapi bahwa oh ini ada di sini ada Mbak Tari, di sini ada Mbak Sulis, di sini ada siapa gitu. Nah, Mbak Tari sendiri juga pasti kehilangan Mbak Sulis, tetapi habis itu kan kalau nggak salah punya temen lama-lama kan ya, waktu itu Mbak Haryanti ya kalau nggak salah ya, teman dekatnya ya, Mbak Haryanti waktu di SMP kan ya, di SMP Mbak Haryanti. Dan Mbak Tari itu menginspirasi saya juga loh, selain pertama bahwa sangat mensyukuri bahwa persahabatan Mbak Tari dengan Mbak Sulis lalu membuat Mbak Sulis itu akhirnya ikut ke gereja, lalu kami semua jadi ikut gereja. Tetapi juga sebenarnya Mbak Tari itu menginspirasi, aku ingat nggak menginspirasinya itu yang Mbak Tari itu sekolah tempat Bu Alamsyah loh. Nah itu kan juga membuat aku akhirnya berani untuk sekolah di Palembang dan tinggal di tempat Ibu Iwan. Jadi aku kan juga punya angan-angan bahwa oh nanti aku juga bisa berhasil seperti Mbak Tari gitu kan. Kalau Mbak Tari waktu itu tidak memberi contoh itu, paling aku banter sekolah di Bengkulu, di Ketahun gitulah. Tapi ya terima kasih bahwa waktu itu Mbak Tari itu menginspirasi, terus bisa bertahan sampai akhir dan jadi sukses ya. Aku akhirnya berani waktu itu gitu. Begitu. Terus akhirnya sampai sekarang kita masih boleh bersama dengan versi kita masing-masing. Seandainya waktu itu Mbak Sulis nggak meninggal, paling juga udah se-Mbak Tari ya. Berarti tahun berapa Mbak Sulis itu meninggal? Lebih tua dikit kayaknya ya? Tahun 90 ya. 90 ya. 90. 90 tuh tamat SD. Iya. Jadi masih tahun 90-an lah. Iya, Juli 90 tanggal 18 meninggalnya, ingat aku dengan itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Tari sharing-sharingnya. Sekali lagi sama-sama. Terima kasih semuanya. Cikal bakal dimana kami jadi Katolik itu berawal dari persahabatan Mbak Sulis dengan Mbak Tari. Tuhan memanggil lewat itu. Terima kasih, tetap doakan saya, doakan kami di sini. Semoga kita semua dirahmati kesetiaan dengan pilihan hidup dan panggilan kita masing-masing. Sampai jumpa, selamat malam.